Bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional. Kali ini lagunya adalah lagu Indonesia Raya. Baiklah anak-anak sekalian, kita akan belajar tentang materi yang berjudul pergeseran kesetimbangan. Cuman di sini Bu Eka pengen tahu pada pertemuan hari ini siapa yang tidak masuk? Coba siapa yang masih ingat apa itu pengertian dari KC? Pengertian KC adalah perbandingan antara konsentrasi produk dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan koefisiennya. Kalian bisa nggak menuliskan rumus menentukan KC? Konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan, masing-masing dipangkatkan dengan koefisien ya. Ini sudah benar. Apa yang akan terjadi apabila dalam sistem reaksi yang sudah setimbang, kemudian kita menambahkan atau mengurangi konsentrasi salah satu spesies dalam reaksi? Kesetimbangan akan bergeser dengan cara memberikan reaksi yang berlawanan dengan aksi. Ini gambar apa ya anak-anak ya? Jungkit. Iya, gambar jungkit yang berada dalam keadaan setimbang. Nah, kemudian pada gambar berikutnya ternyata ada yang sengaja menambahkan beban reaktan. Apa yang akan terjadi kalau ditambahi reaktan di sebelah kiri? Seimbang apa tidak? Salah satu contoh industri yang memanfaatkan pergeseran kesetimbangan adalah industri pembuatan amonia. Di situ amonia dibuat dari gas hidrogen dan juga gas nitrogen. Nah, untuk bisa mendapatkan amonia yang maksimal, kita perlu menerapkan aksi-aksi tertentu, entah perubahan konsentrasi, suhu, tekanan, ataupun volume supaya bisa memperoleh. Kemudian kompetensi dasarnya ada 39 sama 4.9. Mari kita baca bareng-bareng. 39 apa kompetensi dasarnya? Ini IPK 1 sampai ke 3 kalian dapat menganalisis pengaruh perubahan konsentrasi, volume, tekanan, dan juga suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Lalu yang kelima, ini yang paling penting, kalian diminta untuk merancang infografis menggunakan aplikasi berbasis digital, bisa pakai Canva. Project based learning, pembelajaran berbasis proyek. Nah, kenapa kok proyek? Karena memang nanti kalian pada akhirnya akan membuat suatu proyek. Jujur. Yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, teliti. Yang keempat, disiplin. Dan juga untuk mengembangkan kemampuan abad 21, sekarang itu kita diminta untuk punya 4C atau 4C. Bagaimana kita akan belajar? Modelnya adalah pembelajaran berbasis proyek. Metodenya nanti ada diskusi di kelompoknya masing-masing ataupun di forum kelas. Sikap kalian dinilai ya, kerjasama kalian. Kita mulai saja di bagian awal yaitu penentuan proyek. Nah, ini saya punya tabel anak-anak. Kelihatan tabelnya ya? Making question. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kalian terhadap tabel harga KC dan juga KC ini, silakan kalian buat rumusan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama yaitu, apakah hubungan antara HC dengan KC? Bagaimana cara menentukan atau memprediksi harga HC? Bagaimana cara menentukan arah reaksi? Jadi 3 pertanyaan ini nanti yang akan sama-sama kita cari tahu jawabannya melalui penugasan proyek. Mengapa pada percobaan nomor 1 itu kesetimbangannya bergeser ke kiri? Mengapa pada percobaan nomor 1 bergeser ke kiri? Karena harga KC lebih besar daripada harga KC. Mengapa pada percobaan nomor 2 kesetimbangan bergeser ke kanan? Karena harga KC lebih kecil daripada harga KC. Mengapa pada percobaan nomor 3 kesetimbangan tidak bergeser? Karena harga KC sama dengan harga KC sehingga kesetimbangan tidak bergeser. Nah, ini adalah pertanyaan mendasar yang membantu kalian untuk membuat proyek infografis untuk perencanaan proyek. Nah, proyek yang harus disiapkan berkaitan dengan pembuatan infografis yang memuat konsep pergeseran kesetimbangan dan aplikasinya dalam bidang
industri. Jadi kalian yang pertama diminta untuk telusur informasi atau mencari informasi, yaitu penyusunan jadwal. Kemudian untuk yang tahapan kedua, ini kan bikin proposal sama pelaksanaan praktikum. Kalau bikin proposalnya itu berarti hari Senin sampai Selasa, 2 hari hitungannya ya, kamu lihat tanggal berapa itu. Nah, untuk yang pelaksanaan praktikum masih di poin kedua, itu berarti tempatnya di sekolah, tanggalnya hari ini. Ada lagi revisi. Nah, revisinya ini dimulai dari besok. Untuk yang publikasi mungkin kita bisa mulai hari Senin minggu depan untuk publikasinya ya. Nah, sekarang kita mau ke fase penyelesaian proyek dengan fasilitasi dan monitoring guru. Judulnya mempelajari atau mengetahui suhu dan konsentrasi dalam pergeseran kesetimbangan. Alat dan bahannya. Alat dan bahan pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Alat tabung reaksi, pembakar spiritus, termometer, ember plastik. Bahan iodin, tepung pati, es batu. Proposal praktikum pergeseran kesetimbangan. Tujuan praktikum mengidentifikasi pengaruh konsentrasi terhadap pergeseran kesetimbangan. Prosedur, tuanglah larutan tes sebanyak 125 ml ke dalam 3 tabung Erlenmeyer. Kedua, tabung ini digunakan sebagai kontrol. Ketiga, tambahkan beberapa tetes cuka ke dalam tabung Erlenmeyer 2. Yuk sama-sama kita lihat untuk yang percobaan pertama dulu. Jadi, kalau reaksi pati iodin ini kamu panaskan, atau aksinya adalah menaikkan suhu, maka reaksinya bagaimana anak-anak? Menurunkan suhu. Pihak yang apa? Yang tidak mengandung panas kemana? Ke kiri. Tidak berwarna. Kelompok berapa ini? 4. Kelompok 4 yang tidak masuk siapa? Siapa? Delvi tadi izin. Oke. Percobaan suhu ya. Yang air dingin sudah? Ini berapa suhunya? Bentar lagi 80. Bentar lagi. Pada pertemuan hari ini kita akan mengadakan publikasi hasil dan juga evaluasi proyek yang telah kalian kerjakan kemarin. Tapi sebelumnya Bu Eka mau tanya tentang pembelajaran kemarin, yaitu konsep pergeseran kesetimbangan. Siapa yang masih ingat? Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan adalah konsentrasi, suhu, volume, dan tekanan. Sistem kesetimbangan tersebut akan mengalami perubahan atau pergeseran yang cenderung mengurangi pengaruh aksi tersebut. Yang kedua adalah faktor suhu. Jika sistem dipanaskan, maka akan tidak berwarna karena mengurangi kalor atau mengurangi panas. Mengapa dijadikan satu? Karena tekanan berbanding terbalik dengan volume. Gradasi warna, alangkah lebih baik kalau judulnya ini diberikan warna yang berbeda dari isinya. Baik, saya akan berkomentar pada infografis yang telah disampaikan pada kelompok 3, yaitu terkait hurufnya tidak kelihatan karena terlalu kecil dan juga terlalu bertele-tele, tidak mudah dipahami. Terima kasih.
judulnya sudah benar, pergeseran kesetimbangan. Kemudian ini untuk subjudulnya lebih baik kalian panjangkan saja, tidak perlu diputus di tengah seperti ini ya. Langsung jadi satu baris, faktor-faktor yang mempengaruhi gitu. Kemudian apakah ada pertanyaan mengenai presentasi teman-teman tadi? Kalau tidak ada, sekarang kita ke penguatan konsep. Bu Eka akan memberikan sebuah video. Pada video ini, kita akan membahas faktor-faktor yang dapat menyebabkan pergeseran kesetimbangan. Kalau nggak ada, sekarang kita ke kuisnya ya. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I gotta. Oke, kita lihat siapa yang jadi juara 3. Brutus Banis mana? Taidai Pandas pemenangnya Brave Chicken. 6 soal, ada 6 pertanyaan. Silakan Bu Eka beri waktu kurang lebih 5-10 menit untuk mengerjakannya. Silakan ditaruh di lembaran, diberi nama, nanti dikumpulkan per individu ya. Siapa mau menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan selama perencanaan proyek? Apa yang sudah kalian lakukan selama proses perencanaan proyek? Berdiskusi, menyerapkan bahan-bahannya. Apa yang belum kalian lakukan selama proses perencanaan proyek? Jadi kelompok kami telah melakukan perencanaan proyek dengan tuntas, seperti praktikum kemarin, membuat infografis dan telah presentasi. Jadi semuanya sudah selesai, BK. Kemudian menurut kalian apakah infografis yang dibuat tadi sudah layak untuk dipublish di medsos? Sudah, tapi ada yang harus diperbaiki. Berarti siap untuk dipublish ya, tidak malu ya. Oke, kemudian sekarang dari kelompoknya Endra. Belum, Bu. Karena tadi kan banyak masukan dari teman-teman. Ya. Dari penyesuaian tulisan kita belum bagus gitu, belum sesuai. Jadi masih direvisi lagi nanti. Kira-kira mau berapa lama revisinya? 2 hari sudah cukup. 2 hari sudah bisa merevisi. Manfaatnya belajar dengan proyek ini seperti apa menurut kalian? Kami mendapatkan banyak manfaat, salah satunya yaitu mengerti secara langsung pergeseran kesetimbangan karena kami melakukan praktikum. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan ilmu, dan harapan saya dengan adanya tugas proyek ini kalian bisa lebih menghargai proses perolehan informasi, proses kalian mendapatkan ilmu, sehingga kalau kamu tahu prosesnya kamu akan lebih mencintai ilmu tersebut ya. Apakah ada pertanyaan sebelum Bu Eka mau tutup? Infografis sudah terunggah di media sosial masing-masing, boleh IG atau Facebook. Kita sama-sama belajar, kalian belajar, saya pun juga belajar dari kalian. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang berkah untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.